Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini saya mau cerita tentang Wuling Convero saya ya. Kalau kemarin udah pernah saya review Wuling Convero ACT nanjak di Tanjakan Ketep ya. Terus beberapa waktu yang lalu terakhir saya juga mereview tentang Wuling Cortez tipe S, sama-sama nanjak ke Ketep juga. Tapi kenapa mobil saya belum pernah saya review untuk tanjakan yang sama? Nah sekarang kebetulan kita berangkat ke Semarang ini hari ini untuk menghadiri sebuah acara begitu ya. Sekalian saya kepengen review mobil Wuling Convero ini yang saya pakai sehari-hari, yang kilometernya sudah hampir 60.000. Bahkan saya sudah servis yang ke 60.000 ya. Jadi karena memang sudah waktunya tapi kilometernya belum tercapai, kita tetap harus servis. Nah, dalam kondisi mobil kita yang sudah 60.000 km ini, apakah masih oke gitu untuk keluar kota, untuk tanjakan? Oh ya, untuk catatan ya, untuk teman-teman biar tahu, mobil ini saya beli di bulan Mei 2018. Jadi sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun sudah lebih ya. 2018, 2019, iya. Jadi sudah 2,5 tahun istilahnya gitu ya. Kita cek bagaimana tanjakannya, bagaimana rasanya. Dan sebelum berangkat keluar kota, biasakan Anda memeriksa mobil Anda. Yang pertama adalah buka kap mesin ya. Kita periksa apakah air radiator cukup, apakah minyak rem cukup, apakah olinya juga cukup. Kita angkat dipstick olinya gitu ya. Terakhir kita cek tekanan ban. Nah, kalau Wuling Convero ngecek tekanan ban itu nggak usah pusing-pusing. Kita tinggal pencet aja di sini nih, ada TPMS-nya. Jadi kita bisa tahu apakah tekanan ban kita berkurang ataukah cukup. Begitu. Terus ikuti ya video ini, kita akan nanjak ke Ketep. Jadi gini teman-teman, kondisi Wuling Convero saya di 60.000 km ini sudah ada beberapa parts yang ganti ya. Yang pertama itu ban. Ban itu saya ganti bahkan belum ada 6 bulan saya memiliki Wuling Convero ini, saya udah ganti. Karena ban bawaan Wuling Convero ini luar biasa. Saya nggak mau bilang jelek ya, saya bilangnya luar biasa. Karena mungkin peruntukannya berbeda ya. Saya juga nggak tahu apakah peruntukannya yang berbeda ataukah memang karakter bannya seperti itu. Jadi ban bawaannya adalah GT ya, GT. Itu baru sekitar 4 atau 5 bulan saya pakai, dari baru itu sudah mengalami hamil di beberapa tempat. Melentung ya, tahu ya, melentung di beberapa tempat. Itu ada di 2 ban depan kiri dan ban belakang kiri. Kebetulan di kiri semua. Saya nggak tahu apakah itu akibat bergesekan dengan trotoar, karena itu sebelah kiri ya. Kita sering parkir juga di dekat trotoar. Mungkin bisa jadi itu bergesekan dengan trotoar atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas melentung. Dan beberapa teman di klub juga pernah posting, bahkan ada yang sampai ban kondisinya masih bagus, istilahnya kembangannya masih bagus, tapi benang-benangnya itu udah keluar ya, benang-benang bajanya itu loh, itu ada yang udah keluar. Itu kenapa saya juga nggak tahu. Nah, karena kondisi bannya seperti itu, maka saya putuskan untuk saya ganti 4 roda yang saya ganti. Serep nggak saya ganti karena serep jarang sekali turun ya. Jadi saya ganti pakai Dunlop. Dan ternyata saya pakai Dunlop sampai sekarang nggak ada kendala ya, enak-enak saja. Dan kebisingannya itu lebih senyap
Dunlop ya daripada GT. Jadi bagi teman-teman yang memiliki Wuling Convero, lihat bannya ya, lihat rodanya. Kalau emang dia rodanya itu GT seperti halnya yang saya miliki, saran saya segera ganti karena memang itu nggak bagus ya bannya. Segera ganti, pakai yang Dunlop atau pakai Bridgestone. Kalau Goodyear saya juga nggak rekomen karena keras ya, kompornya itu keras, jadi nggak nyaman. Nah, Dunlop ini kompornya lumayan, harganya juga tidak begitu mahal ya, tidak seperti Bridgestone dan yang di atasnya. Jadi dia sudah lebih terjangkau gitu ya. Lalu berikutnya saya pernah ganti relay AC setelah beberapa kali AC-nya nggak dingin, tiba-tiba mati sendiri, itu juga pernah. Dan ternyata setelah beberapa kali cek ke beres, masalahnya adalah relay. Lalu, oh ya, saya juga ganti klakson karena klaksonnya nggak enak. Klakson Wuling Convero itu nggak enak kalau bawaannya ya. Nih klaksonnya kayak gini nih. Asik kan suaranya? Saya ganti klakson yang trompet, nggak perlu yang terlalu mahal, tapi bagus suaranya, yang stereo ya. Saya ganti klakson. Lalu apa lagi ya? Oh, saya pernah mengalami pintu bagasi belakang itu tiba-tiba nggak bisa ditutup. Ya, videonya ada tuh. Saya udah pernah upload videonya ya. Nanti editor tolong disertakan di sini ya. Bukan editor, uploader. Oke, kalau nggak lupa ya, saya akan sertakan linknya. Kalau lupa ya, coba cari sendiri aja di channel saya. Lalu berikutnya apa lagi ya? Oh, saya pernah ganti perlengkapan bukan ganti transmisi sih, ganti beberapa komponen di transmisi yang karena ketika saya pakai untuk engine brake, dia balik sendiri ya. Videonya ada juga tuh ya, saya belum lama itu uploadnya, ada 2 seri tuh. Oke, itu kondisi Wuling Convero saya. Konsumsi bahan bakar rata-rata kalau luar kota begini ya 113, 114 ya. Dalam kota bisa 111. Dalam kota Jogja ya, karena masing-masing kota tingkat keramaiannya berbeda. Oh ya, nanti kita cek juga saat pulang dari Semarang, saya akan mengisi bensin juga. Habisnya berapa? Ini kebetulan sudah dari kemarin sudah saya full dan sudah saya nolin ya. Jadi ini nanti perhitungannya adalah variasi antara pemakaian dalam kota dan luar kota. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di jalur yang mau ke Ketep ya. Kalau lihat ke depan ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Ya, itu jalurnya ini menanjak terus meskipun belum ekstrim. Nanti yang ekstrim ada di depan sana, yang tanjakan terakhir menuju ke objek wisata Ketep ya. Untuk ngetes mobil itu apakah dia kuat nanjak apa enggak, untuk ngetes torsinya justru kita jangan kenceng-kenceng ya. Justru kita slow aja, santai aja, apakah mobil ini bisa kuat nanjak gitu. Kalau dari bawah kita sudah pacu, kita nggak akan pernah tahu torsinya itu besar atau enggak, mampu atau tidak untuk melibas tanjakan ya. Ini saya masuk gigi 4. Saya masuk gigi 4 nih ya. Dan gasnya juga saya nekannya juga nggak ada separuh ya, ini santai banget, RPM 2000 lebih dikit, dan masih torsinya masih kerasa bagus teman-teman. Saya nggak pindah gigi ya, masih masuk 4. Dan AC juga masih nyala ya, ini kaca tertutup semua, AC nyala. Jadi ya begitu caranya kita kalau mau ngetes torsi mobil ini apakah mumpuni atau tidak ya. Kita dengan santai saja. Nanti kita tunggu ya di tanjakan-tanjakan berikutnya yang lebih ekstrim. Nah, ini dia tanjakannya yang pertama yang ekstrim. Saya santai aja nih, masuk 2, santai.
nggak saya pacu berlebihan ya, RPM di bawah 4000. Masuk 3, masih ngangkat. Ini saya nggak gaspol ya, ngijeknya tadi sekitar 50% aja. Ini kayaknya sudah hampir tanjakan-tanjakan ekstrim nih. Kalau untuk medan menanjak begini, itu saya lebih pede, lebih terasa mantep pakai Convero ya daripada pakai Cortez yang videonya pernah saya tayangin itu. Karena Cortez itu satu, dia penggerak roda depan, yang kedua dia pakai transmisi Matic CVT ya. Jadi lebih aman, lebih safe untuk medan tanjakan itu pakai yang gerak roda belakang dan pakai yang manual. Kecuali ya Matic-nya bukan CVT ya, Matic-nya itu gear ya, gear AT ya. Itu lebih enak sih untuk nanjak-nanjak daripada yang CVT. Nah, ini kalau kita perhatikan nanjak lagi cukup ekstrim ya. Di depan ada blind fan, saya masih masuk 4, kayaknya harus masuk 3. Ini masih pakai AC ya teman-teman. Masuk 3 ini terus, ini masih masuk 3 ini. Kayaknya lolos juga masuk 3 nih. Saya hanya ngimbangin gas ya, gasnya nggak terlalu dalam juga, tapi saya imbangin aja. Blind fan di depan itu perlahan-lahan mendekat ya. Sebetulnya saya kalau mau ngejar blind fan itu bisa, saya masuk 2 pasti kekejar. Tapi saya ingin mencoba torsinya ini sehebat apa gitu. Saya tetap masuk 3 dan pakai AC dengan gas yang perlahan-lahan aja, tipis-tipis. Nah, ini tanjakan yang kayaknya ini nih, tanjakan yang ya kita persiapan masuk 3 aja. Dan kita gas tipis-tipis saja. Kita nggak tahu ya blind fan-nya itu muatan atau enggak. Tapi yang jelas kita mendekat. Oke, masih nanjak. Masih masuk 3. Kita dapat kesempatan untuk mendahului. Oh, ada motor. Yes, kita dahului sekarang. Saya harus injek gas mentok ya supaya bisa mendahului. Nah, ini kita tipis-tipis lagi gasnya sekarang. Oke, kita masukin 4 ya. Masih tetap pakai AC. Ini tanjakan ini akan berakhir di persis di tempat wisata Ketep ya. Kayaknya nggak mampu 4, harus 2. Harus 3. Sorry, 3 ya, ini 3. Agak sedikit dalam saya nginjek gasnya, karena kalau 50% nggak kuat juga. Ini 50% lebih tapi belum sampai mentok lantai. Kalau kita lihat blind fan itu ketinggalan tuh di belakang. Masih nanjak lagi, kita masih masuk 3. Dan ini kurang lebih injakan gas saya 75% ya. 75%. Oh, masih ada tanjakan lagi. Masih masuk 3.
Dan saya harus nginjek agak dalam di sini ya, agak dalam. Nah, sekarang mentok lantai. Kita coba apakah kuat masuk 3 sampai atas. Ini mentok lantai, ini masuk 3 pakai AC. Ternyata harus masuk 2. Ya, masuk 2 pun angkatannya cukup ringan ya. Cukup ringan. Ya, akhirnya kita belum sampai di Ketep ya, belum sampai di tempat wisatanya. Kita masih agak naik lagi dikit. Meskipun tanjakannya sudah nggak begitu seterjal tadi ya. Masuk 2 lagi. Tapi ini sebetulnya kalau di 2 ringan banget ya teman-teman. Kalau saya ingin mau untuk becek gas sedikit lagi, itu 3-nya juga bisa bagus. Nah, ini sampai wisata Ketepas. Jadi pintu masuknya, kalau waktu kita tes kortes jalan ke sini belum buka sih. Sekarang juga masih tutup. Belum diperbolehkan untuk masuk. Nah, setelah sampai sini banyak sekali jalan-jalan turunnya. Saya kira mungkin begitu saja ya review saya tentang Wuling Convero di tanjakan. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau memang bermanfaat, sebarkan ke seluruh media sosial agar teman-teman yang lain juga merasakannya. Saya Kang Wawan, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Kita lihat, kita isi bensin di sini. Kilometer sudah menunjukkan 258. Coba kelihatan nggak? Deketin aja kameranya kalau nggak kelihatan. 258,5 km. Terakhir kita ngisi full tank, dan nanti kita akan ngisi lagi full tank lagi di sini. Itu dapatnya berapa? Nanti kita bisa hitung. Yang kita tempuh ini variasi ya, karena dari Semarang tadi pagi itu nggak full, karena sebelumnya kita ngisinya hari sebelumnya dan dipakai dalam kota Jogja. Full mas. Pasien 150.000 aja. Ya. 19,6. Jadi tadi kita saya kalau ngisi full itu terbiasa sampai dengan nozzle-nya itu berhenti ya, glek gitu ya. Begitu dia berhenti glek, nah saya akan paskan angkanya aja terus saya bayar. Jadi ini tadi 20 liter kira-kira ya, 19,6, kita anggap aja 20 liter. Kilometernya 258. Ini udah saya nolin lagi. Kita minta tolong asisten. 258 bagi 20 berapa? 12,9. Ya, ketemunya 12,9. Jadi 1 liter per toilet untuk 12,9 kilometer. Dan itu variatif ya, artinya ada yang dalam kota, ada yang luar kota. Begitu aja teman-teman.
Jadi kalau ada yang bilang Convero boros, ya enggak lah ya. Standar mesin 1500 cc.